Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi tadi malam ada postingan dari kapten kita JITSES soal ya kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia setelah kalah 2 kali di babak ronde keempat. Dan ada beberapa poin yang disebutkan sama JITSES, termasuk dalam tanda kutip ya membela Pak Erick Thohir selaku ketua federasi dan juga orang-orang di federasi. Ya mungkin dalam hal ini JITSES sebagai kapten tidak mau ada kisruh antara supporter dan juga federasi. Maunya ya supporter itu, masyarakat fans harus percaya dengan apa yang dilakukan sama federasi, dan itu terbukti dari postingannya JITSES tadi malam dan di repost sama semua pemain timnas. Tidak semua, tetapi pemain-pemain yang selama ini kita kenal dan kita tahu bermain di timnas, mereka rame-rame posting di IG mereka. Mereka merepost apa yang diposting sama JITSES, dan ini dipertanyakan sama semua orang, ada apa sebenarnya? Apakah JITSES ini sekarang sudah jadi tukang sapu beban orang lain? Ya kan di timnas dia ini kapten, ya kan, tulang punggungnya timnas. Kemudian setelah fans lempar air mineral ke dalam, dia tuh yang nyapu tuh botol-botol, kemudian gelas-gelas air mineral keluar lapangan. Nah sekarang ada lagi postingan yang menurut kita, wah ada apa ini? Ada sesuatu yang ya tidak beres ini, tapi kita mencoba untuk berpikir positif sajalah. Oke, seperti apa reaksi dan tanggapan dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Vibes-nya jauh beda. Ini perbedaan raut wajah kapten timnas JITSES saat bersama STY dan dengan Patrick Kluivert. Saat masih dilatih STY, JITSES terlihat lebih sumringah dan ceria ketika menghadapi konferensi pers bersama STY yang kerap melakukan candaan-candaan kecil yang mencairkan suasana. Sementara saat dilatih Kluivert, JITSES terkesan tanpa ekspresi dan cenderung murung saat melakukan konferensi pers bersama Patrick Kluivert. Yap, perbedaannya tampak terlihat di mana STY melakukan pendekatan kepada pemainnya layaknya sebagai sosok seorang ayah. Namun Patrick lebih menempatkan dirinya sebagai bos dan para pemainnya hanya sebagai bawahannya saja. Katanya sudah satu bahasa, satu budaya, tapi kenapa ada hal-hal semacam ini? Tapi menurut saya ini ya di belakang layar lah. Karena menurut saya supporter itu ya fungsinya kita apa sih? Kita hanya bisa mendukung, kita hanya bisa mengkritik apa yang bisa kita kritik, dan belum tentu didengar juga. Dan kita hanya perlu mendukung apa yang perlu kita dukung. Dan kalau kita lihat bahwa di timnas kita ada sesuatu yang tidak bagus dan akan cenderung itu berbahaya untuk timnas kita, sebagai supporter ya wajib hukumnya kita mengkritik. Mengkritik bukan berarti kita membenci, tetapi kita sayang dengan sepak bola kita. Ya semua orang di federasi, semua orang di timnas mungkin mau berkorban untuk timnas jauh lebih bagus, tetapi ketika mereka salah langkah, kita sebagai fans, sebagai supporter, wajib hukumnya mengkritik mereka supaya mereka tetap di tren yang positif, di jalan yang benar, kan begitu. Nah, terlepas dari orang mau Sintayong balik lah, Patrick Kluivert out lah, saya pikir siapapun pelatihnya kita harus dukung. Tapi dengan catatan Patrick Kluivert harus out dulu. Itu harga mati. Dengan postingan JITSES tadi malam, saya pikir kita setuju dengan apa yang dibilang sama JITSES. Oke lah, fine. JITSES sebagai seorang kapten bebannya banyak, tidak hanya menyapu botol di lapangan sebagai tulang punggung tim, tetapi juga sebagai orang yang memikul beban yang seharusnya dipikul oleh orang lain. Dan sekarang kita lihat di sini Patrick Kluivert selaku pelatih kepala seperti tidak punya beban apa-apa. Dia bukan dari Irak, tetapi dari Arab Saudi langsung ke Belanda. Ada apa? Seharusnya dia tuh ke Indonesia dulu. Nah, menurut saya di sini si Patrick Kluivert ini tidak punya etika dan dia harus dipecat. Selain tidak punya etika, dia juga tidak punya taktik. Dan terlihat sekali ada kebingungan ketika kita melawan Arab Saudi, dan itu fakta, teman-teman. Ya, kita semua dukung apa yang dibilang sama JITSES di postingannya tadi malam. Saya rasa sebagian besar orang mendukung, sebagian besar fans mendukung, tapi dengan catatan Patrick Kluivert harus out.
Patrick Kluivert harus out. Apakah kalian sadar jika foto profil Shin Tae-yong di Instagramnya masih menggunakan jaket seragam timnas Indonesia dengan lambang Garuda yang melekat di dadanya? Kenapa tidak diganti, Coach? Padahal kan Anda sudah dipecat dari timnas Indonesia. Secinta itukah ke timnas Indonesia? Sangat tidak mungkin jika tidak sempat untuk menggantinya. Coach, Indonesia gagal ke Piala Dunia. Semua masyarakat Indonesia kecewa dengan hasil ini. Ya, semua kecewa dengan hasil yang didapat sama timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Mungkin Coach Shin tidak mengganti foto profilnya dia. Kita bisa berspekulasi ya. Dia masih cinta dengan Indonesia. Dia masih berharap bahwa timnas Indonesia lebih bagus, dan dia mungkin berpikir kalau seandainya dia tidak dipecat, maka Indonesia berada di level yang berbeda sekarang. Artinya apa? Levelnya itu kita ada di Piala Dunia. Tetapi semua sudah terjadi, nasi telah menjadi bubur. Nah, sekarang bagaimana caranya bubur itu kita buat sebagai masakan yang enak, bubur yang enak. Jadi kan dia bubur ayam. Tapi terima kasih Coach Shin. Gara-gara Coach Shin akhirnya kita jadi suka dengan timnas. Kita jadi bisa melihat bahwa timnas ini punya masa depan. Walaupun beberapa bulan belakangan ini setelah Coach Shin itu dipecat, agak sedikit redup lah. Sedikit redup. Tidak redup amat, tetapi sedikit. Little bit. Bayangin, negara sekecil Tanjung Verde bisa lolos ke Piala Dunia karena federasinya sabar banget. Sementara kita baru mulai bagus, pelatihnya malah diganti. Bubista cuman pelatih lokal biasa, tapi dikasih waktu 5 tahun penuh buat bangun tim. Hasilnya, negara kecil itu kini pecah rekor, lolos pertama kali ke Piala Dunia 2026. Bayangin. Ya, Indonesia harus belajar dari Cape Verde, teman-teman. Kenapa? Cape Verde ini mereka itu sama kayak kita, pakai pemain-pemain diaspora juga, teman-teman. Tetapi apa yang membedakan antara Indonesia dan Cape Verde ini? Cape Verde itu mereka punya pelatih 5 tahun dan sekarang mereka sudah petik hasilnya, mereka ada di Piala Dunia. Nah, Indonesia ini kalau mau timnas kita itu ada di Piala Dunia, maka jauh-jauhlah dari unsur-unsur politik. Lebih mementingkan kepentingan timnas daripada kepentingan pribadi. Karena beberapa hari belakangan ini setelah timnas dipastikan gagal, mulai bermunculan tuh isu-isu yang seharusnya kita tidak tahu, tetapi ketika mereka angkat, akhirnya kita bisa menduga, kita bisa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan saya pikir tidak lolosnya timnas ke Piala Dunia dan kalah 2 kali bisa jadi ada penyebabnya dari orang-orang di belakang layar ini. Bisa jadi, kita kan bisa spekulasi, menduga, karena ya timnas tidak lolos dengan Patrick Kluivert ini seharusnya bisa lolos. Ya ada apa sebenarnya? Kan kita juga bertanya. Kan begitu, bro. Iya kan? Agen pemain, agen pelatih bisa jadi official Indonesia. Namanya Sofian. Siapa Sofian itu? Diduga pemain judi juga suka. Dugaan Anda ya. Di zaman Patrick Kluivert, Anda bayang nonton lawan Australia nggak? Bang Akmal ini nonton nih di Australia. Dia melihat bilang, dulu Pak Marji itu selalu posisinya duduk di sebelah coach. Kenapa? Head coach. Kenapa? Karena dia manajer timnas. Zamannya Patrick Kluivert, Pak Marji itu duduk di ujung. Inilah yang saya bilang di video sebelumnya, teman-teman. Ada 2 S yang paling berkuasa di timnas Indonesia. Satunya itu perempuan, ya. Satunya itu laki-laki dari Maroko. Yang laki-laki dari Maroko ini sebenarnya kalau dilihat-lihat dia ini memang agen sepak bola, dan dia itu hanya di bawahnya kliennya itu cuma 2, Patrick Kluivert dan salah satu pemain Liga Belanda, saya lupa nama klubnya apa. Tetapi yang anehnya di sini, kenapa si Sofian ini, Afiati ini bisa ada di preskon ketika Indonesia lawan Bahrain? Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada di bench. Dan pertanyaannya, apa perannya si Sofian ini untuk timnas sehingga dia tuh katanya paling berkuasa dan punya power di timnas Indonesia? Sepower apa sih dia? Dan katanya lagi menurut Bang Andre Rosiade, podcast yang kemarin Bang Jay dengan Martin Pas dengan DHYW itu, atas izinnya 2 orang ini, ya kan, S yang dari Indonesia dan S yang Sofian yang dari Maroko ini, tanpa sepengetahuan Pak Sumarji, kata Bang Andre Rosiade. Nah, kalau hal-hal semacam ini terjadi, menurut saya inilah penyebabnya kenapa kita tidak lolos Piala Dunia. Bukan soal non teknisnya yang dari lawan, tetapi dari diri kita sendiri, dari dalam tubuh timnas sendiri. Kan begitu. Jadi itulah menurut saya kenapa timnas kita tidak lolos ke Piala Dunia. Bukan soal non teknis dari luar, tetapi dari dalamnya sendiri, bobrok dari dalamnya sendiri. Siapapun ketua federasinya, menurut saya timnas ini akan sama kok. Timnas ini akan sama. Mungkin kalau mau timnas ini maju, kemungkinan ya orang-orang di federasi ini diganti semua lah. Jangan terafiliasi dengan orang-orang politik, tapi orang-orang yang memang benar-benar profesional di bidang sepak bola. Kalau mau sih, tapi kalau tidak ya
terserah. Kan begitu. Kita sebagai supporter, kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia, kita hanya bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan disajikan oleh orang-orang atau pelaku-pelaku sepak bola di Indonesia ini. Kan begitu. Jay Izzes bela Erick Thohir di postingan terbarunya. Ayo tebak, ini beneran Jay Izzes yang mau posting sendiri atau disuruh nih? Jay bilang orang nggak tahu betapa besar kerja Erick Thohir di balik layar. Katanya semua pemain dapat dukungan maksimal dan harusnya publik lebih sabar. Tapi di sisi lain, fans ngerasa kecewa karena PSSI belum juga kasih klarifikasi terbuka soal kegagalan kita kemarin. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru lainnya, bisa lewat link yang ada di bio gua. Wajar fans kecewa karena mereka tiba-tiba ganti pelatih, hasilnya juga ternyata nggak ada. Tapi yang disalahin malah pemain. Supporter nggak marah sama pemain, mereka marah sama sistem. Yes, betul. Kita marah kenapa federasi mengganti pelatih di saat-saat genting, di saat-saat dimana kita itu momennya krusial. Artinya apa? Kita punya sedikit lagi kesempatan untuk ke Piala Dunia, tetapi dengan sekejap mata orang yang seharusnya bisa bawa kita ke Piala Dunia diganti. Kan banyak yang bertanya, memangnya kalau STY yang latih, apakah dia bisa jamin ke Piala Dunia? Bisa, yakin saya bisa. Kenapa? Dengan pemain seadanya saja kita bisa kasih kalah Arab Saudi, bros. Kita bisa kasih kalah Arab Saudi, kita bisa kasih kalah Bahrain. Bayangkan itu. Kita bisa tahan imbang Australia, ya kan? Kita seharusnya menang dengan Bahrain di kandangnya mereka. Tapi waktu itu dicurangi. Kalau kita kasih kesempatan sama STY dengan materi pemain yang ada sekarang, Ole di depan, Kevin Dix, Joy Pelupesi Tomaya, bukan tidak mungkin kita ada di Piala Dunia. Tapi kan akhirnya sekarang apa? Yang diambil sama Pak Erick Thohir dan federasi, keputusannya itu kan sekarang membuahkan hasil. Hasilnya apa? Gagal kita. Nah, kalau kita lihat postingan dari Jay Izzes tadi malam, oke, mungkin ada unsur di mana Jay Izzes tidak mau ada ketegangan antara supporter dengan federasi. Maksudnya, Jay Izzes mau supaya masyarakat, supaya fans ini percaya dengan apa yang dibuat sama Pak Erick Thohir, gitu kan. Kita mendukung apa yang dibuat sama Pak Erick Thohir. Tapi bagaimana kita mau mendukung, bagaimana kita tidak mengkritik PSSI selaku federasi? Pekerjaan mereka saja seperti ini, ya kan? Mereka yang mengganti orang, mereka yang mengganti pelatih, tetapi sekarang belum ada klarifikasi dari mereka, belum ada kata permintaan maaf secara terbuka. Mungkin mereka secara personal sudah minta maaf lewat media sosial mereka, tetapi melalui media secara terbuka minta maaf ke masyarakat Indonesia belum ada. Minta maaf itu susah, apalagi mengakui kesalahan. Indonesia ini Pak, gengsi. Apalagi sekelas pejabat itu. Jadi kalau kita lihat, kita bisa menerka apa yang diposting sama Jay Izzes, mungkin ada unsur-unsur positifnya. Saya sebagai fans setuju. Kita harus mendukung dan kita harus mensupport apa yang dibuat sama Pak Erick Thohir. Kita tidak tahu betul apa yang dibuat sama Erick Thohir dan jajarannya di PSSI untuk membuat timnas ini semakin lebih bagus. Tetapi kalau kita berpikir secara logika, karena mereka federasinya, ya wajar dan pantas lah mereka urus ini timnas jadi lebih bagus. Kan begitu. Masa fans yang harus urus? Masa presiden yang harus urus? Lah kalian sebagai federasi ngapain? Ya udah tugas kalian untuk urus timnas ini semakin lebih bagus. Kalian harus berdarah-darah. Iya kan? Tapi ketika kalian itu buat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, atau katakanlah salah jalan, ya wajar kalian dikritik. Kan begitu saja. Maksudnya tidak usah terlalu berlebihan lah. Akhirnya kalau seperti ini, Jay Izzes posting kemudian di-repost oleh beberapa pemain timnas, hampir seluruh pemain timnas itu merepost. Akhirnya orang jadi bertanya, kok masif sekali begitu kan? Ada apa ini? Apakah sudah dipesan? Apakah sudah diperintah? Atau seperti apa? Kan begitu. Akhirnya orang jadi berpikir, jangan sampai diperintah. Jangan sampai pemain-pemain ini mengikuti arahan dari orang lain. Kan begitu. Akhirnya kita jadi berpikir. Biasanya Jay Izzes jarang bicara panjang di media sosial. Ya, tapi betul, kali setuju. ini Doi bersuara setelah Erick Thohir dimintai pertanggungjawaban dari fans setelah timnas gagal ke Piala Dunia. Lewat akun Instagramnya, Bang Jay melihat banyak komentar negatif terutama mengenai Erick Thohir dan timnya. Doi bilang kalau di balik layar timnas ada orang-orang yang bekerja keras menjaga kenyamanan para pemain. Mulai dari urusan kecil sampai memastikan semua fokus hanya pada satu hal, berjuang untuk Indonesia. Doi ngerasa kalau proyek ini sedang berjalan ke arah yang benar, meski nggak bisa dipungkiri kalau Bang Jay juga ikut kecewa seperti halnya kita karena timnas gagal ke Piala Dunia. Jay menutup pesannya dengan satu kalimat sederhana tapi dalam. Sekarang lebih dari sebelumnya kami butuh dukungan kalian. Tetap percaya, tetap bermimpi karena ini baru awal dari sesuatu yang besar. Artinya lolos ke Piala Dunia 2026 adalah target dari PSSI. Apa? Adalah target. Mimpi semua. Bukan target ya, Pak? Mimpi semua. Mimpi nggak? Mimpi nggak? Mimpi. Ya udah mimpi semua.
Kita punya mimpi, tetapi Bapak sendiri yang menggagalkan mimpi itu. Harusnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan, tetapi maaf kita harus bilang bahwa Pak Erick Thohir menggagalkan mimpi itu. Kenapa kita bilang Pak Erick Thohir menggagalkan mimpi itu? Pak Erick Thohir yang mengganti pelatih loh. Pak Erick Thohir dan jajaran-jajarannya di PSSI, se-exco ini yang mengganti Sintayong kan. Harusnya kita punya mimpi itu jadi kenyataan. Mungkin 99% akan jadi kenyataan. Tetapi faktanya sekarang kita tidak lolos dan mimpi itu sudah hilang, terkubur, udah buyar, udah nggak ada lagi kan gitu. Saya paham kegelisahan dari JIC sebagai kapten. Dia punya tanggung jawab yang besar untuk tim ini. Sebagai seorang kapten, dia tidak hanya sebagai tulang punggung, orang yang melindungi pemain-pemainnya, orang yang protes ketika teman-temannya di lapangan dilanggar, kemudian orang teman-temannya di lapangan itu ada tubrukan dan lain sebagainya. JIC lah orang yang paling bertanggung jawab sebagai kapten untuk protes ke wasit. Tapi menurut saya, yang dia posting tadi malam, itu orang bisa berpikir dari dua sisi. Ada bisa dari posisi sisi negatifnya dan sisi positifnya. Sisi positifnya adalah J mengambil tindakan itu sebagai bentuk bahwa dia bertanggung jawab dengan tim ini sebagai pemain yang cinta dengan Indonesia. Tapi di sisi negatifnya, mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa orang akan menilai ini kenapa masif sekali, ada apa dengan pemain-pemain ini, kenapa mereka tiba-tiba serentak posting. Awalnya saya tidak mengerti, tapi ketika saya buka Instagram dan saya melihat, oh, pemain-pemain ini kenapa rame-rame posting story soal postingannya JIC. Tapi ketika saya baca postingan dari JIC, akhirnya saya mengerti, oh rupanya JIC ini mau supaya kita mendukung federasi. Kita mengerti apa yang dibuat sama federasi. Ya fine, kita pasti mengerti dan kita mendukung segala bentuk niat baik dari federasi. Tidak ada satu orang pun di Indonesia yang tidak mendukung. Tidak ada satu orang pun di Indonesia yang tidak mendukung, pasti mendukung. Tetapi kemudian apa yang ada di permukaan sekarang ini, itu yang orang lihat. Tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang ada di permukaan sekarang ini, itu akan timbul nanti sesuatu yang lebih besar. Mungkin sekarang seperti ikan hiu akan hanya terlihat sirip atasnya saja, tetapi besok-besok akan ada sesuatu yang lebih besar yang akan terlihat. Jadi itu yang kita lihat sekarang. Kan sudah mulai terbukti, mulai terkuak satu persatu kan. Isu-isunya yang kemarin itu ada 2 SD PSSI yang paling berkuasa, ada pemain yang berani mengancam Sintayong, saya yang out atau Sintayong yang out. Ya kan? Artinya apa yang kita lihat yang ada di permukaan. Yang selain itu di belakang layar dan lain sebagainya kan kita tidak mau tahu. Yang kita tahu adalah bagaimana timnas ini semakin lebih bagus di bawahnya Erick Thohir dan jajaran-jajarannya dia di PSSI. Tapi kan tidak juga. Wajarlah dikritik, wajarlah orang minta Patrick Kluivert itu dipecat. Pertanyaannya sekarang, apakah orang tidak lagi mendukung Erick Thohir? Saya pikir orang mendukung kalau dia berani mengambil keputusan bahwa setelah rapat exco si Patrick Kluivert dipecat. Orang akan mendukung dia. Dan saya pikir pandit-pandit ternama, orang-orang yang selama ini berbicara soal sepak bola, pelaku-pelaku sepak bola, 90% menginginkan Patrick Kluivert out. Ya walaupun tidak menginginkan Sintayong kembali, tapi setidaknya dia diganti dengan pelatih yang paham dengan kultur sepak bola Indonesia, yang memahami bagaimana Indonesia ini di lapangan. Kan begitu. Bukan datang dia pelatih yang tidak punya taktik sama sekali. Kan terlihat ambigu pemain di lapangan, bingung mau bikin apa di lapangan, ya kan? Terbukti dari strateginya dia ketika kita lawan Arab Saudi. Oke, lawan Irak kita sedikit lebih bagus, tapi kan hasilnya nihil juga. Kita tidak bisa cetak gol. Artinya ada sesuatu yang seharusnya diperbaiki. Dan itu tidak dilakukan sama Patrick Kluivert. Dan kalau kita lihat dari raut wajah pemain ketika lawan Arab Saudi, ketika bukan Arab Saudi, sorry, Irak, ketika ada perdebatan mulut antara Tom Haye dengan Kevin Dix dan dilerai sama JIC, itu menunjukkan bahwa antar pemain saja sudah tidak ada rasa saling percaya. Oke, ada yang bilang wajar kok di lapangan. Iya, serius, wajar. Tetapi di level timnas, di saat kita butuh kemenangan atau butuh hasil imbang dalam keadaan genting seperti itu, pemain tidak punya chemistry seperti itu kan dipertanyakan. Apakah Patrick Kluivert ini bisa menguasai ruang ganti atau tidak, locker room atau tidak? Nah, yang kita lihat selama ini dan yang kita lihat di media, kita lihat di lapangan, ternyata Patrick Kluivert ini tidak punya kendali di locker room. Kalau dia punya kendali di locker room, maka pemain-pemain ini pasti bermain dengan luar biasa di lapangan. Karena dia tidak punya kendali, manajemennya itu tidak ada. Dan ya sudah, kita memetik hasil dari apa yang selama ini katanya tim kepelatihan terbaik yang datang untuk membawa sepak bola Indonesia jauh lebih bagus. Ya mungkin progres-progres yang lain itu ada, project-project yang lain itu ada, seperti pembinaan usia muda, scouting dan lain sebagainya, pembinaan liga mungkin berjalan.
Tapi sekali lagi, efeknya ke timnas itu apa? Tidak ada. Ini karena apa? Kesalahan federasi mengganti orang di tengah jalan. Sorry itu kita harus ngomong lagi soal kesalahan pengambilan keputusannya federasi, karena ya mereka yang mengambil keputusan dan kita hanya menikmati apa yang menjadi buah dari keputusan itu, kan seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus mendukung timnas. Saya setuju, yes, kita harus mendukung timnas, siapapun ketua federasinya, siapapun pelatihnya. Seringkali saya bilang sebagai supporter ya kita wajib hukumnya mendukung. Tetapi apa sih timbal balik dari kita mendukung timnas ini? Iya kan? Apakah tidak ada timbal baliknya? Ada dong. Kita mengharapkan hasil yang lebih bagus. Masa sih kita dukung terus timnasnya main buruk kita tidak kritik? Kan gitu. Sederhana sebenarnya teman-teman pemikirannya. Iya kan? Jadi sekali lagi ya federasi harus bertindak cepat. Tindakan yang diambil adalah pecat Patrick Kluivert. Walaupun nanti ada perdebatan-perdebatan dan lain sebagainya, saya pikir alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baiknya ketika Patrick Kluivert itu out dan diganti dengan orang lain yang lebih mengerti dengan sepak bola Indonesia. Menurut saya sih seperti itu, supaya apa? Sepak bola kita ini tidak terkatung-katung seperti ini. Nah, kalau Pak Erick Thohir tetap mempertahankan Patrick Kluivert, saya yakin Pak Erick Thohir yang akan menjadi sasaran lemparan batu, lemparan kata-kata dari netizen. Tapi kalau Pak Erick Thohir dan exco-nya berani mengambil keputusan pecat Patrick Kluivert karena dia gagal buat timnas ke Piala Dunia, bersih namanya Erick Thohir, sepak bola kita juga aman-aman saja. Yakin saya. Yakin. Karena ya yang supporter lihat, yang kita lihat di media, rata-rata masyarakat dan supporter itu menginginkan Patrick Kluivert out. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman. Selebihnya urusan PSSI dan kita hanya bisa menikmati apa yang akan terjadi. Terima kasih banyak sudah nonton dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.